warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hurin Jazila. Dan saya Rana Saliha. Hari ini kita akan mempresentasikan hasil praktikum kami dengan tema Integrasi Terapi Doa pada Komunitas Anak di Sanggar Alang-Alang. Kami menyadari bahwa kesehatan mental anak dan perkembangan psikososialnya sangat memengaruhi perkembangan holistik generasi muda. Dan bukan hanya lewat pendidikan formal atau pemenuhan kebutuhan yang bersifat material, namun juga sangat dibutuhkan pendidikan dan pendekatan secara spiritual dan emosional. Oleh karena itu, terapi doa serta edukasi doa merupakan salah satu jalan yang kami pilih untuk melakukan pendekatan kepada adik-adik di Sanggar Alang-Alang supaya mereka lebih mengenal dan menyadari bahwa ternyata doa sehari-hari yang mereka kenal dan bacakan itu bisa menjadi sarana untuk meningkatkan rasa dan kepekaan spiritualitas dan kecerdasan emosi masing-masing. Dan kami memilih Sanggar Alang-Alang, sebuah lembaga masyarakat yang berbasis komunitas yang terletak di Joyoboyo, Surabaya. Nah, lembaga ini berfokus pada mengembangkan potensi anak-anak yang ada di lingkungan sekitarnya, yang mana beberapa diantaranya memiliki keterbatasan dalam hal ekonomi atau dalam bidang ekonomi, dan lebih-lebih terhadap akses pendidikan terbatas dalam hal itu, dan juga terbatas dalam pendidikan pengembangan karakter. Jadi tentunya tiada teori tanpa praktik. Dan untuk hari pertama, yakni tanggal 9 September 2025, kami menghampiri Sanggar Alang-Alang yang pada hari itu terdapat adik-adik berjumlah kurang lebih 18 orang yang bersedia mengikuti pelatihan kami, dan rentang umur mereka sekitar 4 sampai 14 tahun. Dan kami memperkenalkan diri sebagai langkah pertama sebagai kakak-kakak yang akan memberikan materi kepada mereka. Dan tentu saja materi yang kami bawakan yaitu doa. Kami membawakan lampiran buku saku doa. Di tengah pembelajaran kami juga memberikan pendampingan kepada adik-adik yang memiliki kesulitan literasi. Dan kemudian tidak lupa di tengah pembelajarannya kami juga memberikan ice breaking, yakni jauh, dekat, tangkap, supaya suasananya selalu segar dan adik-adik senantiasa aktif tanpa merasa terbebani. Ya Allah, kucingnya, astagfirullah. Lanjut pada hari kedua, yakni seminggu setelah pelatihan yang pertama, kami beranjak ke tingkatan yang lebih jauh, lebih atas daripada hari sebelumnya, yakni memberikan pengenalan terhadap doa yang lebih panjang daripada sebelumnya. Namun cukup disayangkan bahwa hari kedua ini pesertanya lebih sedikit daripada hari pertama, hanya berkisar 9, kurang lebih 9 anak yang hadir dalam hari tersebut, karena pada hari sebelumnya kami menggunakan metode dengan pengajaran dengan konsep ceramah yang bagi anak-anak seusia tersebut cukup monoton dan kurang menarik, sehingga ya tadi pesertanya cukup berkurang. Namun di hari yang sama kami segera merubah konsep pelatihan dan pendekatan kami dengan lebih banyak bermain sambil belajar untuk menarik minat adik-adik untuk belajar sambil bermain, sekaligus menggunakan sebuah website bernama Spin the Wheel untuk memutar doa-doa agar adik-adik tertantang untuk membaca dan menghafal doa tersebut, ditambah lagi dengan hadiah-hadiah yang menunggu mereka. Dan di day 3 ini kita memberikan materi berupa tantangan atau challenge untuk adik-adik yang hadir. Sementara itu adik-adik yang hadir terdapat 15 anak, di mana dengan catatan ada beberapa anak yang baru atau yang sebelumnya tidak mengikuti tetapi hari ketiga ini hadir. Di tantangannya kita menggunakan spinner.
dengan catatan adik-adik yang memiliki hafalan dan pemahaman dari D1 sampai D3 paling banyak akan mendapatkan hadiah yang cukup substansial dan membuat adik-adik semangat. Ini merupakan buku pegangan adik-adik yang sudah kami rancang. Untuk kelangsungannya di sini terdapat huruf Arab dan ada terjemahnya Latin, jadi sangat friendly untuk anak-anak yang belum bisa baca tulis Arab. Dan selama praktikum ada beberapa kendala yang alhamdulillahnya kita sudah mendapatkan solusinya dan sudah sempat kita terapkan di day 2. Di sini yang pertama ada penurunan audiens disebabkan kesalahan kita dalam metode penyampaian, yaitu menggunakan ceramah, sedangkan ceramah menurut anak-anak di usia 4 tahun sampai 14 tahun cukup monoton dan membosankan. Yang kedua ada ketidaksesuaian usia atau antusiasme pendengar, karena perlu diketahui bahwa yang mendengarkan itu anak berusia 4 sampai 14 tahun. Tentunya cara penyampaian dan cara menerima stimulusnya anak-anak tersebut itu berbeda-beda. Nah, di sini seharusnya solusinya yang bisa kita evaluasi itu membuat secara berkelompok disesuaikan dengan usianya. Dan yang terakhir ada kemampuan literasi. Di sini ada cukup lumayan banyak anak yang literasinya masih kurang. Ada yang belum bisa membaca bahasa Arab, ada yang belum bisa mengeja Latin, dan lain sebagainya, sehingga kita memerlukan pendampingan yang cukup intens di setiap anak yang memiliki kendala literasi. Kemudian ada 3 poin untuk kita jadikan refleksi di praktikum kali ini, yaitu yang pertama, terapi doa merupakan bukan hanya sekedar ritual saja, tetapi juga proses pemberdayaan setiap manusia, terutama pada anak-anak di Sanggar Alang-Alang. Kemudian yang kedua, kami semua sebagai praktikan mempelajari bahwa yang menjadi audiens kami merupakan anak dengan latar belakang yang bermacam-macam dan tentunya berbeda, sehingga ketika kita menyampaikan terapi dan edukasi seharusnya memiliki cara yang bisa diterima sesuai dengan latar belakang mereka, lebih adaptif dan lebih fleksibel lagi. Dan yang terakhir, kami semakin menyadari pentingnya tanggung jawab etis dalam kerja, terutama tentang komunitas manusia. Dan alhamdulillah dari praktik kali ini sangat-sangat tidak hanya memberikan manfaat kepada anak-anak di Sanggar Alang-Alang, tetapi juga memberikan pembelajaran yang sangat penting kepada kami sebagai praktikan, yang memberikan beberapa edukasi kepada mereka yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Dan cukup sekian presentasi dari hasil praktikum kami di video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.